Komandan, saya tadi tertarik ada tulisan roket itu, tulisannya Rolex. Roket latihan exercise. Wah, boleh Komandan cerita sedikit bagaimana tentang program Rolex itu, Komandan? Sebelum saya pindah ke sini dan tekad yang lama menciptakan ada program Rolex yang masih pada tahap 3. Setelah sampai di sini, saya tanya sama tim-tim itu, ternyata memang roket ini istimewanya dia membuat dari barang yang tadinya tidak ada, yang sama tidak ada, dia hanya melihat punya Astros punya dari Brazil itu dari TV dan dia bongkar, kemudian dia tiru semuanya menjadi barang yang seperti yang lihat di film itu bisa meluncur. Jadi ini roket ini saya bisa istilahkan dari nothing menjadi something. Betul-betul. Semua itu dibuat dengan ide mereka, kemudian sampai dia mencoba berkali-kali gagal gitu ya, sampai kemudian dia tiru bahan bakunya dengan bahan kita dan pernah beberapa kali gagal, tapi dengan semangat dia sehingga akhirnya yang terakhir dia bisa meluncur. Karena bagi mereka itu sebetulnya yang dia seorang dosen atau peneliti sebenarnya value yang dia ingin dapatkan adalah suatu kebanggaan, kepuasan ketika hasil karyanya bermanfaat untuk organisasi, untuk Angkatan Darat. Itu sebetulnya yang ingin didapatkan. Kebanggaan, kepuasan yang value-nya yang tidak bisa dibandingkan dengan nilai uang dan apapun. Sebuah fasilitas penting untuk pelaksanaan penelitian berupa laboratorium adalah mutlak di lembaga pendidikan. Begitupun di Politeknik Angkatan Darat, terdapat laboratorium balistik, tempat dilaksanakannya penelitian dan pengembangan roket, senjata, dan lainnya, yang saat ini sedang melaksanakan proses pembuatan rancang bangun prototipe roket latih Astros. Desain yang digagas, pengumpulan data, contoh material, dan mencari referensi menjadi bagian dari proses pembuatan sehingga dapat memenuhi harapan untuk menghasilkan spesifikasi yang persis dengan kebutuhan latih Astros Satuan Armet. Namun rasa ingin tahu dan jiwa eksplorasi tidak bisa dibatasi ruang laboratorium. Untuk melakukan eksperimen ataupun pengujian, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, lewat apa saja, bahkan benda-benda serta bahan-bahan yang mudah dijumpai sehari-hari. Gula dan panci, yang bagi sebagian orang dipakai lazimnya untuk membuat minuman atau makanan, tapi ternyata bisa menjadi bahan eksperimen yang tidak disangka-sangka. Memang terkadang istri protes, itu yang kadang-kadang yang tidak mungkin saya lupakan kenangan sama istri waktu saya selesai membuat, ternyata lupa mencuci, terus paginya kelihatan gosong. Jadi marahnya gara-gara pagi kita telat bangun, istri mau masak, lihat panci gosong, masih ada kerak dan lain-lain. Dilihat dari spatulanya, panci masih, waduh gak karuan. Akhirnya mau tidak mau istri marah sampai panci itu dibanting, bang, seperti itu. Saya kaget. Saya bingung, panci ini kemana mas? Mbok yo ngerti yo mas, panci kita gawe mek siji gak ono tunggale. Mbok yo ngerti yo mas kayak gitu. Nah, terus suami bilang gini, loh, Ma, aku gak ngerti, Jokoro gak ngerti. Loh, iki gosong. Apa ini saya gitu? Ya saking mangkelnya Pak. Nah, panci cuma satu Pak, dipakai gosong lagi. Sini mau bikin mie. Lah, otomatis kan bingung Pak, gelagapan seorang istri kan namanya seorang istri, panci cuma satu kan gelagapan Bapak. Proses penelitian adalah proses panjang yang melibatkan banyak faktor, juga perhitungan akan banyaknya kemungkinan. Uji coba hasil penelitian sebagai rangkaian proses bisa saja membuka peluang dari hal-hal yang tidak diharapkan, meskipun semua faktor telah dipersiapkan dan diperhitungkan secara matang. Mengingat bahwa pada saat uji di 2017, karena keyakinan kita, tim, sudah, jangan tanggung, kita undang semua.
Dislitbang kita undang, Serenat kita undang. Kalau perlu perguruan tinggi di Malang maupun di Jakarta kita undang untuk menyaksikan proses uji fungsi roket. Di mana pada saat saya memimpin penembakan, hitungan 3, 2, 1, tembak. Saat itu juga roket meledak. Pada saat terjadi kegagalan, reaksi tim roket memang hancur pada saat itu. Tetapi dari kehancuran tersebut membuat kita termotivasi untuk membuat permasalahan apa yang terjadi sehingga kita bisa memecahkan. Dan alhamdulillahnya permasalahan tersebut dapat kita terpecahkan sehingga keraguan kita akan permasalahan itu menjadi hilang sama sekali, termotivasi kembali untuk membuat roket tersebut kembali seperti yang kita harapkan. Kata-kata dari sang komandan kemudian menjadi fondasi untuk membangun kembali motivasi, sehingga saat uji coba kedua, walaupun muncul rasa pesimis, membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. 8 unit roket yang ditembakkan, semuanya meluncur sempurna. Setelah uji kedua selesai, rasa bahagia, rasa senang, dan lain-lain menjadi satu. Saya tidak peduli komandan pangkatnya kolonel jenderal, saya rangkul. Kami berpendapat bahwa Kapten Arhan Muhammad Ali bukan sebagai seorang senior, tetapi bagi kami merupakan seorang guru yang sekaligus membimbing, kemudian mengarahkan kita, memberi support kepada kita, sehingga roket sampai sekarang bisa eksis. Penelitian-penelitian dan pengembangan yang berjalan terus membuahkan keyakinan untuk mandiri dalam dunia teknologi, terutama alutsista bagi TNI Angkatan Darat secara khusus. Keyakinan yang disertai kemampuan melahirkan pemikiran agar negara ini tidak tergantung pada teknologi luar. Dengan demikian kekuatan negara tidak perlu diketahui negara lain. Oh, ini mobilnya nih ya? Iya Pak, silakan. Udah pakai dengan ban yang baru nih ya? Sudah menggunakan ban tanpa udara buatan Wah, mereka. aduh. Saya berarti boleh naik nih? Silakan. Baru kali ini saya mau coba, Silakan Bapak. kita rasakan sensasinya naik mobil Siap. dengan menggunakan ban tanpa udara. Siap.